Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya Dian Widiantari. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian silahkan untuk lanjut nonton. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya akan mencoba berbagi tentang pengumpulan data khusus untuk metode ex post facto. Nah, pengumpulan data ini merupakan langkah utama yang akan dilakukan oleh peneliti karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah dalam rangka mengumpulkan data. Oke, saya akan mencoba memberikan sebuah judul yang beberapa waktu lalu ini sudah ada dalam video saya. Jadi kalau tempo beberapa waktu yang lalu saya mencontohkan judul, kemudian diturunkan ke rumusan masalah. Nah, sekarang yang akan coba saya share adalah bagaimana menentukan pengumpulan data berdasarkan judul yang ada dalam tesis ataupun skripsi kita. Nah, ini adalah contoh judulnya tentang motivasi dan kepuasan kerja terhadap produktivitas guru SMP di Kabupaten Kulur. Ini masih Kulur ya. Oke, motivasi dan kepuasan kerja terhadap produktivitas guru SMP di Kabupaten Kulur. Berdasarkan contoh judul yang ini, nanti saya akan mencoba untuk menurunkan bagaimana pengumpulan data yang harus dilakukan oleh peneliti. Ini caranya sangat mudah, tinggal kita munculkan pertanyaan gitu ya. Oke, bagaimana cara memunculkan pertanyaannya nanti kita cek ya. Ini kita cek dulu motivasi ini sebagai X1 gitu ya. Kemudian kepuasan kerja ini merupakan X2 dan produktivitas guru ini merupakan Y gitu. Nah, bagaimana memunculkan pengumpulan data dari variabel X1, X2, dan produktivitas guru? Nah, untuk memudahkan kita menentukan pengumpulan datanya, biasanya saya memunculkan pertanyaan seperti ini. Untuk mengetahui, ini kita bahas yang X1 dulu ya. Untuk mengetahui motivasi kerja guru SMP di Kabupaten Kulur gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh peneliti? Nah, biasanya saya memunculkan pertanyaan itu. Sekali lagi, untuk mengetahui motivasi guru, motivasi kerja guru SMP di Kabupaten Kulur, apa yang harus dilakukan oleh peneliti? Tentu kita harus mencari pengumpulan data yang relevan, yang efektif dan efisien, yang tepat gitu ya, supaya tidak banyak menyita waktu dan caranya pun mudah. Nah, supaya ini memudahkan kita sebagai peneliti dan yang paling tepat, pengumpulan datanya ini harus dengan angket. Kenapa harus dengan angket? Karena untuk mengetahui motivasi kerja guru di SMP Kabupaten Kulur, ya, ini membutuhkan waktu yang banyak dan tidak sedikit, maka kita harus menggunakan angket ini untuk dalam rangka mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data. Apakah bisa dengan wawancara? Sangat memungkinkan gitu ya. Sangat bisa dengan wawancara. Tapi kan yang kita teliti ini adalah guru SMP di Kabupaten Kulur. Ada berapa ratus guru yang ada di kabupaten guru SMP di Kabupaten Kulur. Apakah mungkin kita akan melakukan wawancara gitu ya kepada guru-guru tersebut? Nah, ini harus jadi bahan pemikiran kita. Kemudian, bisa nggak dengan observasi? Sangat bisa dengan observasi.
Tapi apakah mungkin guru SMP di Kabupaten Kulur kita akan coba observasi satu persatu. Nah, ini menjadi tidak cocok kalau pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi dan juga angket. Studi dokumentasi bisa, tapi kan kita tetap harus turun mencari data-data terkait motivasi guru SMP di Kabupaten Kulur. Nah, artinya kita harus mencari pengumpulan data yang relevan untuk motivasi kerja guru, yaitu dengan angket. Ini angket yang paling cocok. Sejumlah pertanyaan yang sudah disesuaikan dengan teori tentang motivasi ini akan kita berikan kepada guru SMP. Tentunya instrumen tersebut harus telah melalui judgment expert, artinya sudah mendapatkan justifikasi validitas bahwa angket tersebut memang layak, memang memenuhi standar untuk bisa dijadikan sebagai sebuah instrumen dalam penelitian. Bagaimana cara membuat kisi-kisinya, ini nanti akan saya coba jelaskan di beberapa pertemuan yang akan datang ya. Kemudian yang variabel kedua itu X2, kepuasan kerja. Untuk mengetahui kepuasan kerja guru SMP di Kabupaten Kulur, kita juga dapat menggunakan angket karena ini lebih tepat gitu, lebih efektif dan juga lebih efisien. Termasuk variabel Y. Nah, variabel Y tentang produktivitas guru di SMP Kabupaten Kulur pun sama, yang dibutuhkannya adalah pengumpulan data berupa angket. Nah, ini saya coba masukkan di sini untuk mempermudah gitu ya. Pengumpulan data X1 tentang motivasi kerja dengan menggunakan angket, X2-nya kepuasan kerja juga dengan menggunakan angket, variabel Y-nya tentang produktivitas juga menggunakan angket. Jadi, yang lahir dari judul ini ya, tentang motivasi kepuasan kerja terhadap produktivitas adalah angket. Tidak ada observasi, tidak ada wawancara, dan juga tidak ada studi dokumentasi. Maka yang kita tuliskan nanti, yang kita munculkan di pengumpulan datanya hanya satu, yaitu angket. Tetapi angketnya 3, yaitu angket tentang motivasi kerja, kepuasan kerja, dan juga produktivitas kerja. Nah, jadi nanti pada saat kita menuliskan di bab proposal ataupun di bab 3 ini tidak ada lagi tidak ada lagi observasi, tidak ada lagi wawancara dan juga studi dokumentasi karena tidak lahir ini. Di sininya tidak lahir. Yang lahir dari X1, X2 dan Y adalah angket semua gitu. Angketnya angket ya, hanya angket. Tapi angketnya berarti 3 gitu karena sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti oleh kita. Oke. Jadi nanti pada saat dituliskan di proposal ataupun di bab 3, maka narasinya bisa seperti ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket yang terdiri dari angket motivasi kerja, kepuasan kerja, dan produktivitas. Adapun kisi-kisi angket terlampir, nah ini akan kita pelajari nanti di bab berikutnya. Nah, oke teman-teman semuanya, itulah cara menentukan pengumpulan data berdasarkan judul. Jadi ketika kita membuat proposal, kemudian kita masuk pada pengumpulan data, itu jangan semuanya kita masukkan. Kalau penelitiannya ex post facto, maka dimungkinkan atau dipastikan itu nanti angket saja yang akan muncul di sana. Nah, kecuali kalau nanti teman-teman semuanya sudah memilih
pendekatan mix method atau kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini baru nanti akan ada wawancara setelah angket ini selesai. Angket ini selesai, kemudian diolah datanya, kemudian nanti hasilnya itu kita konfirmasi dengan melakukan wawancara. Nah, itu ketika kita nanti mix method. Tapi kalau misalnya penelitiannya sebatas kuantitatif saja, bukan mix method, maka cukup dengan angket. Begitu pula dengan tadi yang ketika metode penelitiannya studi kasus, maka angket tidak mesti ada gitu. Cukup dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Tetapi kalau misalnya nih yang penelitian studi kasus ada sebuah pertanyaan, bagaimana tingkat keberhasilan atau tingkat kepuasan orang tua terhadap misalnya manajemen program parenting, maka itu bisa diberikan angket tetapi tidak diolah ke dalam rumus statistik gitu. Hanya diolah dalam bentuk prosentase saja. Nah, sementara kalau yang angket yang ada dalam penelitian metode ex post facto ini hasil pengumpulan data dengan angket atau hasil pengisian dari para responden itu wajib diolah dengan menggunakan rumus statistik gitu. Jadi perbedaannya bukan ada misalnya kuantitatif ada angka, kualitatif tidak ada angka-angka, tidak juga. Di kualitatif juga ada angka, tetapi tidak diolah dengan menggunakan rumus statistik. Tapi kalau di kuantitatif dalam hal ini, metode ex post facto sudah dipastikan hasil angket dari responden itu pasti akan diolah dengan menggunakan rumus statistik. Nanti kita akan pelajari ini di analisis data. Oke, teman-teman semuanya. Nah, ini yang dapat saya bagi untuk hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah nonton video ini, sudah klik video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.